Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ewok Project di Kang Ewok TV. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu aksesoris yang lagi booming-boomingan nih, seperti yang dilakukan oleh Zico, oleh Raka Herza, terus Forcelway di mobil-mobilnya, dan yang lainnya juga banyak yang oke ya. Lampu neon di bagian bawah itu gue memasang di project ini nih. Oke, jadi bahannya tuh sebetulnya sangat simpel ya. Kalau misalkan kalian tidak memiliki budget untuk membeli yang udah paketan tinggal colok ke lighter atau colok kemana, kalian bisa bikin. Justru bikinnya juga mudah sekali, nggak perlu tenaga ahli lah. Pasti kalian juga bisa untuk melakukannya. Gampang banget. Jadi sekarang tuh lagi ngetren yang namanya neon ya, geng neon gitu. Ada yang pakai warna ungu, merah, biru, terus banyak yang pakai. Apalagi kalau ditambah mobil udah pakai E37 kan. E37 nggak pernah salah, parah, aji. Nah, sekarang gue lagi kerja sendiri, megang kamera sendiri, kerjanya juga sendiri ya. Mohon maklum lah kalau misalkan emang hasilnya juga kurang memuaskan. Nah, bahan yang harus disiapkan itu yang pertama ada gunting, korek, solder, timah solder, dan juga kabel. Itu bisa didapatkan di toko-toko elektronik, toko-toko otomotif juga ada. Kita hitung solder nggak usah belilah, sebagian juga ada yang punya atau bisa minjem, dan juga timahnya. Untuk kabel itu kalau misalkan beli per meter itu 2.000 kalau per meter. Tapi kalau seandainya beli paketan seperti 10 meter, 20 meter, itu hitungannya 1.500. Berarti kalau misalkan dikali 1.500 kali 10 berarti 15.000 10 meter. 10 meter tergantung sih di daerah kalian berapa, mungkin ada yang 1.000-an. Kabel itu kabel otomotif ya, jangan pakai kabel audio, jangan pakai kabel apapun. Pokoknya yang kau cari kabel otomotif yang kecil, yang cabang 2 kabelnya itu, jadi satu bisa dijadiin 2 gitu. Udah gitu lampu bisa dibeli di toko elektronik otomotif atau bisa di online. Justru di online itu murah sekali, ada yang 15.000 sampai 35.000 itu harganya. Mama yang bawa guys, motor parah. Ada start dari 15.000 sampai 35.000. Itu untuk lampunya. Jadi untuk bahan yang digunakan tuh contohnya seperti ini. Oke, untuk bahannya itu ada yang pertama, yang gampang dulu, korek api. Udah gitu obengnya bisa jadi plus bisa jadi minus ya. Bahan utamanya ialah lampu. Ini dia lampu yang tadi gue bilang itu harganya tuh start dari 15.000 sampai 35.000, itu ada di online. Ini gue beli itu warna ungu ya, warna ungu gue beli. Yang kedua yang keempat gunting. Nah, ini ada solder. Gue beli ini, emang beli sih, cuman kan banyak kebutuhan yang bisa digunakan menggunakan solder. Ini gue solder itu beli itu kalau nggak salah 70.000 ya. Dia bisa diatur suhunya dia bisa diatur. Nah, lanjut kita ke timah solder. Ini ada timah solder. Gue pakai timah yang merek apa? Yang 0,8 mm ya. Nah, lanjut. Ini contohnya ya. Ini contoh lampu yang udah dipotong. Dia fleksibel, bisa dipotong, bisa nggak. Ini tahan air ya. Jadi dia anti air. Dia ada lapisan silikonnya. Dibikin seperti ini lampunya. Nanti kalau misalkan gue bisa megang kamera, gue praktekin cara menyoldernya kayak gimana. Nah, udah gitu ini dia. Ini yang banyak orang belum tahu. Ini itu fungsinya buat apa? Dia itu sekarang kan biasanya banyak orang yang nyambung kabel
lalu diisolasi dengan isolasi hitam. Sebetulnya ada yang cara mudah lah, cara mudah dan juga awet. Biasanya kan kalau isolasi itu dia makin lama bakal yang namanya makin ngelupas, lemnya juga kemana-mana gitu kan, jadi ngeletek lah. Dan kalau ini dia permanen, dia aman. Dia itu selongsong yang dibakar, apa ya namanya, gue nggak tahu sih. Jadi kita masukin aja si selongsongnya ini ke dalam, dimasukin ke dalam kabel. Udah masuk tinggal dibakar pakai korek. Nah, fungsi koreknya seperti itu. Ini korek. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Kalau yang besar buat nanti dijadiin seperti ini. Ininya. Dan juga ada kabel. Ini kabel. Untuk pengecekan apakah lampu yang sudah kita sambung itu nyala atau tidak, saya menyediakan adapter 12 volt. Buat kalian yang di rumahnya nggak ada adapter 12 volt tapi masang wifi IndiHome, TV kabel IndiHome, Bolt sekalipun, yang menyalakan decoder, ya kayak Indovision segala macam, bisa menggunakan ininya. Jadi ini gue menggunakan IndiHome nih, punyanya IndiHome. Gue pakai, gue copot, gue liat speknya, wah ternyata speknya dia 12 volt dia menggunakannya. Makanya ya gue pakai lah, gue potong. Toh nanti juga bisa disambung lagi, aman. Nah ini buat ngecek apakah nanti lampu yang udah kita sambung tuh nyala atau tidak. Nah kita lanjut ke proses penyolderan. Oke, cara yang pertama kita panaskan dulu solder. Solder kita panaskan, lalu, nah ini di bagian sini kan dia ada ada si silikonnya. Ini kita singkirkan dulu si silikonnya itu dengan cara diginiin. Bisa pakai pisau atau pakai gunting juga bisa, cutter bisa. Nah ini kita kelupas dulu. Nah ini sudah kita kelupas, ya bisa kelihatan. Ini udah kita kelupas dan juga kita tunggu soldernya itu sampai panas. Kalau kalian di rumahnya mempunyai flux, bisa menggunakan flux, cuman berhubung di rumah nggak ada dan juga untuk meminimalkan budget, jadi tidak usah. Nah dia tuh sebetulnya di baliknya juga ada double tip, cuman untuk mempermudah solder ini gua ganjel ya, diganjel pakai obeng atau apa bisa. Kita ganjal, solder udah panas belum? Coba ya, kita coba. Sudah panas. Nah ini caranya seperti ini. Jadi jangan di kabelnya. Jadi kita pertama itu solder itu di sininya dulu, karena dia otomatis bakal nempel. Nah sudah seperti itu, lanjut ke sebelahnya. Soldernya pun cukup mudah, nggak sulit lah, orang awam juga bisa sepertinya. Nah setelah itu kita potong kabel. Nah kabel itu kabel ini ya, jadi kita potong kabelnya sesuai keinginan. Jadi gua pendek dulu aja untuk mempermudahkan penyolderan. Jadi gue pakai kabel yang pendek dulu. Nah ini kita bagi dua. Si kabelnya tuh kita bagi dua ya. Kita buka, dikelupas. Nah dikelupas supaya jadi seperti ini tuh. Dikelupas. Nah setelah dikelupas kita pelintir si kabelnya, karena kan ini kan menggunakan kabel serat ya, bukan kabel tembaga. Kalau kalian di daerah kalian punya kabel yang bagus, mending pakai yang lebih bagus dari ini dah. Karena kan namanya kelistrikan dia harus benar-benar telaten. Nah untuk menentukan sisi positif dan sisi negatifnya itu bisa kalian cek di sini. Biasanya di masing-masing merek dan masing-masing yang merakit si lampunya ini berbeda. Untuk ini sisi positif dia ada di sini. Sisi positif itu nggak ada tanda panahnya nih. Kalau bisa dilihat kan sini ada tanda panahnya. Mencari gue jelek amat.
Ada tanda panahnya nih, ya kan? Nah, jadi ternyata setelah gue cari, setelah gue coba, ternyata gue pikir awal sisi positif itu yang ada ditandain ini. Nih, ternyata ini negatifnya. Nah, sisi positifnya ini. Kita coba ya. Nah, ini udah solder, udah nyambung. Tinggal kita sambungkan saja kabelnya. Nah, melintir coy. Oke. Nah, setelah kering tinggal sebelahnya. Emang cukup sulit ya. Kalau misalkan kerja sendiri nggak ada yang megang kamera tuh emang jadi beban itu jadi nambah, jadi 2 kali lipat. Bingung. Tambah lagi gue belum punya tripod, oi. Nah, ini kita sambungkan. Kita sambungkan, udah. Kita tiup sampai dia melekat. Nah, setelah tersambung seperti ini, untuk menjaga keamanan dan juga supaya tidak berbahaya, itu kita sambungkan dengan ini, dipotong sesuai ukuran yang kalian mau. Dipotong lalu dimasukkan seperti ini ya, dimasukkan. Nah, dia kendor kan, dia kendor seperti ini, lalu dibakar. Mohon maaf ini tutorial emang sedikit lama karena ya gue menginginkan biar lebih jelas lah gitu. Jadi para pengguna para awam-awam juga yang belum tahu tentang gimana cara masang segala macam bisa mengetahui. Tanpa harus ke bengkel, kita bisa memodifikasi mobil sendiri dengan budget yang murah. Dan juga kan kalau misalkan kita kerja sendiri ketahuan hasilnya itu bakal seperti apa. Nah, ini loh hasilnya seperti ini. Jadi dia selain tahan air dia juga kuat. Kita tes apakah lampu ini nyala atau tidak. Kita buka lagi si ujung kabelnya, kita kletek lagi. Jadi kletek. Ini gue menggunakan bahan-bahan seadanya ya. Jadi tanpa ada bahan-bahan khusus. Karena di work project semua masalah bisa teratasi tanpa barang-barang mahal. Nah, ini kita coba. Untuk di sini dia positifnya itu ada tandanya ini. Tuh ditandain garis-garis abu-abu. Itu positif. Kita tes. Sekali lagi gua minta maaf kalau misalkan emang ini video lama, dan juga gua sih minta like dan subscribe-nya. Oke, guys. Jangan lupa di like dan di subrek. Oke, kita coba. Nah, dia udah nyala guys. Jadi seperti ini loh. Kita sambungan tuh ke DC 12 volt. Seperti inilah nyalanya. Mantap kan? Nah, selanjutnya setelah sudah jadi seperti ini, contohnya yang udah dipotong, itu tinggal kita masalah perkabelan. Oke. Kita copot dulu. Yang juga kita copot yang solder ya, takutnya kena orang lain kan berbahaya. Nah, oke. Untuk di mobil Ford Fiesta itu gue menyambung cara kabelnya seperti ini. Itu sepertinya sama persis seperti mobil-mobil lain. Cuman ini urutan kabel untuk menyembunyikan kabelnya kalau di Ford Fiesta itu contohnya seperti ini. Pertama kita buka grill.
Grill depan itu gampang sekali ngebukanya di Fortesa, itu tinggal copot, tinggal tarik aja, nggak ada baut apa-apa. Jadi pertama ini sih tadi gue baru nyoba ya. Sebelumnya juga gue udah nyoba pasang. Jadi ini gue ngambil masanya di sini, ini kabel belum gue perpanjang ya. Dan juga positifnya itu gue ngambil itu di dalam. Kenapa di dalam? Karena ini loh. Jadi kita bisa menggunakan positif tegangannya itu bisa dari kontak ACC on ataupun dari sikring di beberapa sini. Jadi setiap mobil kan pasti memiliki sikring ya. Nah, oke, mohon maaf ini sedikit acak-acakan karena banyak sekali kabel seperti kabel audio, kabel apa. Cuman insya Allah aman sih, karena setiap bulan itu gue selalu pengecekan dan juga selalu ngurut lagi kabel mana yang perlu diperbaiki dan mana yang tidak. Nah, contoh seperti ini. Dia di dalamnya situ sebetulnya udah ada sikring. Cuman, nah gue sambungin ke sikring nomor 5 ya. Nomor 7,5. Cuman untuk lebih aman, supaya nantinya juga bisa lebih aman, itu gue sambungkan lagi sikring 10 ampere. Jadi dari 7,5 disambung ke 10 ampere. Gue tadinya juga pengen beli klem buat nyambung sikring, cuman nggak ada, gue nyari. Ya udah sementara seperti ini. Jadi disambung ke situ. Setelah itu kabel kita masukkan itu dari belakang aki. Kabel kita masukin dari belakang aki, ada di situ. Masukkan lagi ke situ. Barulah pasang saklar. Ini ada saklarnya mana? Nih dia. Jadi saklar itu berfungsi bisa nih, contoh seperti ini. Nah, jadi gua tuh selain masang lampu neon, gue juga masang ambient light seperti ini. Kayak di situ gue masang di sini, jadi itu juga nyambung buat keluar ya. Ini bisa dimatiin dan juga dinyalakan, jadi lebih aman lah, sesuai kemauan kita. Nah nih, kalau buat yang di luar seperti ini, tuh dia nyala, tuh dia nyalakan guys. Nah seperti itu. Tolong ya gue sih mintalah tolong jangan dihujat dulu, karena begitulah, juga masih proses pembelajaran. Jadi kabel yang dari sini tadi itu kita masukkan ke dalam sana. Kalau misalkan kalian pengen lebih mudah sih ya kalian bisa dari sini. Cuman kan kita susah untuk mengontrolnya, dan juga sama aja ujung-ujungnya ke dalam lagi, soalnya kan masang saklar. Masukkan ke dalam, nanti dari dalam kita sambungin ke sikring, udah dari sikring ke saklar. Kita keluarkan lagi kabelnya. Dikeluarkan lagi baru nyampe ke sini. Gitu. Maksudnya coy. Jadi sambung lagi ke sana, nanti dari sana kita cari celah supaya bisa masuk di sini. Cari celah lah. Kalau untuk negatif apa namanya? Negatif dari situnya. Nah, untuk negatifnya sendiri kalian bisa cari di body, di aki, atau dimanapun itu yang bahannya besi. Kalian bisa cari negatif yang dimana aja lah. Asalkan kalian pastikan bahwa itu tidak akan menyambung atau tersambung dengan positifnya ya, karena akan terjadi percikan api dan timbullah kebakaran. Dan ingat, penyambungan kabel harus benar-benar rapih sekali, harus diperhatikan. Setelah itu ya kalian tinggal pasang, tinggal dilem, tinggal diisolasi, atau kalau nggak punya yang tadi dibakar itu diisolasi segala macem. Oke, sampai di sini sudah mengerti kan? Atau kalau masih ada yang kurang kalian bisa tanya-tanyakan lagi. Untuk hasilnya nanti bakal gua kasih lihat videonya, video sinematiknya gua bakal kasih lihat. Kurang lebih mohon maaf, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermakna. Oke? See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.